Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mama, Papa, selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan dan kelancaran di setiap aktivitasnya, baik itu saat belajar maupun saat berkegiatan di dalam rumah maupun di luar rumah. Begitupun juga dengan Mama, Papa. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Ya. Pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari teks bacaan yang judulnya Bu Fitri akan tampilkan terlebih dahulu ya teks bacaannya ya. Ini ada teks bacaan di kegiatan Air Membaca, ada teks bacaan berjudul Air dan Angin adalah Sumber Energi. Jadi air dan angin ini adalah sumber energi. Di paragraf 1 Bu Fitri jelaskan terlebih dahulu ya. Air bukan hanya sumber energi bagi tubuh. Neta, Maika menggunakan air untuk mandi, menggunakan air untuk sumber energi bagi tubuh kita. Air juga sumber energi listrik. Cara memanfaatkan ditampung pada sebuah bendungan atau waduk ya. Lalu listrik kita bisa lihat ya anak-anak ya, alirkan. Bendungan itu atau nama lain ya, waduk ini tempat penampungan. Alirkan berarti kita membutuhkan bendungan ya, bendungan. Aliran air ini memiliki kekuatan yang disebut energi kinetik. Jadi aliran air ini adalah air yang bergerak. Ya, air yang bergerak ini karena bisa bergerak airnya berarti kan disebut aliran air ini disebut energi kinetik ya. Alirkan maka perlulah bendungan ya. Energi kinetik air menggerakkan kincir atau turbin. Kincir atau turbin. Gerakan kincir air akan menggerakkan generator listrik. Mengapa bisa berhubungan dengan generator listrik? Karena dari adanya energi kinetik ini kan, energi kinetik pada air ini dia bisa menggerakkan kincir atau turbin. Kincir atau turbin itu nama lainnya sama. Gerakan kincir air akan menggerakkan generator listrik. Generator listrik inilah yang membangkitkan energi listrik. Bendungan atau waduk yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik disebut pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Ya, jadi bendungan atau waduk sama aja nih, bendungan atau waduk itu tempat penampungan air yang dimanfaatkan, yang bisa kita gunakan untuk kita menghasilkan energi listrik ini nanti disebut pembangkit listrik tenaga air. Jika menghasilkan energi listrik, jika bendungan air nih, tempat penampungan air nih atau waduk nama lainnya kita gunakan untuk menghasilkan energi listrik, itu namanya disebut pembangkit listrik tenaga air. Kenapa? Karena berhubungan dengan energi listrik atau biasa disingkat PLTA. Berikut ini adalah beberapa nama PLTA, pembangkit listrik tenaga air yang ada di Indonesia. Informasi yang terdapat di paragraf 1 itu apa? Anak-anak bisa menentukan, ambil satu kalimat, biasanya ada di awal paragraf yang ini. Ini paragraf pertama ya. Paragraf pertama yang ini. Paragraf kedua yang ini. Kalimat informasinya yang mana Bu Fitri? Anak-anak bisa menggunakan ini, energi kinetik air menggerakkan kincir atau turbin. Satu kalimat aja. Atau anak-anak mau menggunakan kalimat yang di awal, boleh Bu Fitri? Boleh. Pilih setiga. Ini. Bendungan air atau waduk yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik disebut pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Kalimat informasinya ini satu kalimat. Ya, kalimat informasi yang ada di paragraf 3 yang ini. Terus Bu Fitri kalimat informasi yang ada di paragraf 2 yang ini. Kalimat informasi yang ada di paragraf 1, ambil satu kalimat aja di setiap. Selanjutnya ini adalah nama PLTA dan lokasinya. Pembangkit listrik tenaga air di Jawa Barat. PLTA Meninjau namanya, ada di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. PLTA Sigura-gura ada di Kota Simorea, Provinsi Sumatera Utara. PLTA Musi ada di Kota Capahiang, Provinsi Bengkulu. PLTA Gajah Mungkur ada di Kia. Kenapa disebut LTA Bu Fitri? Karena waduk atau bendungan ini yang menampung air ini dihubungkan energi listrik karena adanya energi kinetik yang dapat menggerakkan turbin. Nih turbin di sini yang membuat air ini mengalir. Kita bisa lihat PLTA Sigura-gura, PLTA Musi. Bentuknya beda-beda ya, pembangkit listrik tenaga kan menggunakan apa? Adanya energi kinetik. Pengaruh energi kinetik ini bisa menggerakkan turbin ya, menggerakkan turbin yang bisa turbin ini bisa menggerakkan generatornya, generator listrik yang mengakibatkan kita bisa menggunakan air ya, air pump salah satunya.
PLTA Jatiluhur. Ini PLTA Jatiluhur ini bendungan atau waduk. Kemudian ketika aliran airnya dialirkan ini kan itu namanya energi kinetik ya, karena airnya itu bisa bergerak dan pasti membutuhkan generator listrik untuk menggerakkan apa turbinnya. Disebut PLTA. Ini adanya di Jatiluhur. Makanya disebut PLTA Sigura-gura ini namanya adanya di Kota Simorea, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya, paragraf keempat. Yang ini ya. Sumber energi lainnya adalah udara. Tadi kan kita belajar sumber energi itu ada air. Sekarang untuk di paragraf 4 sumber energi lainnya adalah udara. Di dalam udara terdapat oksigen. Jadi yang biasa kita hirup itu adalah oksigen nih. Yang biasa Abdu, Maika, Neta itu oksigen. Oksigen penting bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia bernafas menghirup oksigen. Pasti Neta perlu bernafas itu membutuhkan oksigen kan. Udara bukan hanya sumber energi bagi tubuh. Udara juga dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik. Jadi udara ini bukan hanya sebagai sumber energi buat kita nih yang biasanya digunakan untuk bernafas, tetapi juga bisa digunakan sebagai energi listrik. Mengapa? Kita lihat ya, bahasannya ada di paragraf 5. Ini paragraf 5 yang Bu Fitri biru. Berarti kalimat informasi yang ada di paragraf 4 yang mana Bu Fitri? Boleh ambil ini satu kalimat aja ya. Paragraf 5, udara yang bergerak disebut bayu atau angin. Saat udara ini mulai bergerak, ini disebut bayu. Bayu ini adalah nama lain dari angin, berarti sama aja. Bayu atau biasa kita kenal adalah angin memiliki energi kinetik. Ya, saat udara ini bisa bergerak, udara ini kan bergerak nih, maka udara ini kan memiliki energi kinetik. Karena energi kinetik itu adalah pergerakan yang disebabkan oleh sesuatu. Sesuatunya ini apa? Bisa udara, bisa air. Energi kinetik inilah yang dapat menggerakkan kincir. Kita bisa lihat di sini. Energi kinetik itu apa Bu Fitri? Energi kinetik itu adalah gerak yang pergerakan yang disebabkan oleh udara atau angin. Nih, seperti ini. Tadi kan disebabkan udara. Karena adanya apa? Pengaruh energi kinetik. Energi kinetik ini bisa menggerakkan kincir. Energi kinetik inilah yang dapat menggerakkan kincir. Kincir angin dapat menggerakkan generator listrik. Generator listrik akan membangkitkan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga bayu atau disingkat PLTB terbesar di Indonesia terdapat di Kota Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan. Ini kincir angin. Jadi kincir angin ini karena adanya angin yang bergerak, angin bergerak ini itu adalah pengaruh dari energi kinetik air yang mengakibatkan apa? Kincir angin ini berputar dan setelah kincir angin ini berputar menggerakkan kincir angin ini dapat menggerakkan generator listrik. Ya, generator listrik yang mengakibatkan apa? Yang bisa membangkitkan energi listrik. Jadi pengaruh. Sekarang anak-anak bisa menemukan 8 kata tersembunyi. Ya, 8 kata tersembunyi ini bagaimana Bu Fitri cara menemukannya yang berhubungan dengan sumber energi. Bu Fitri bantu ya. Nanti anak-anak bisa ikutan. Waduh. Ada lagi? Kincir. Ada lagi? Angin. Nanti diberi nomor di sini. Oh, ini nomor 1. Kan mintanya 8 ya. Bu Fitri udah ngerjain ini, tetapi Bu Fitri cuma menemukan 7. Ya, jadi anak-anak bisa dengan cara diagonal ataupun miring yang berhubungan dengan sumber energi. Energi diberi nomor 4. Coba anak-anak lanjutkan. 3 lagi deh. Bu Fitri yakin anak-anak pasti bisa dapat 7 kayak Bu Fitri. Bu Fitri hapus ya. Selanjutnya, tuliskan 5 informasi tentang sumber energi pada wacana di halaman 32 sampai 34 nih nomor 2. Anak-anak tulis deh kalimat informasinya. Jangan lupa kalimat informasinya diberi nomor. Bu Fitri pakai teks ya. Misalnya kalimat informasi tiap kalimat yang paragraf 1 dulu. Nih, air bukan hanya, ini kan kalimat informasi ya, bukan hanya sumber energi bagi tubuh. Bagaimana cara menulisnya? Ya jelas, oh paragraf 1, pertama boleh, kalimat tengah boleh, itu kan namanya kalimat informasi tentang sumber energi, kamu ambil aja satu kalimat mewakili paragraf itu. Energi, sumber energi.
Tunggu ya anak-anak ya. Air bukan hanya sumber energi bagi tubuh. Ini kan kalimat informasi. Air bukan hanya sumber energi bagi tubuh. Boleh digunakan. Nomor 1. Air bukan hanya sumber energi bagi tubuh. Gitu ya. Nanti nomor 2, kamu tulis di sini. Berarti paragraf 2, kamu cari kalimat pertamanya apa. Bisa ya. Tadi menentukan kalimat pertamanya sudah Bu Fitri ajarkan. Lengkapilah kalimat berikut ini dengan kata yang tergerak. Air dapat menghasilkan, jawabannya air itu bisa bergerak. Dapat menghasilkan apa? Energi listrik. Jadi gerak air itu kan disebut energi kinetik ya. Bisa menghasilkan apa? Yang berhubungan dengan listrik berarti energi. Jawabannya C. Tulis saja C di sini. Kincir angin dapat menggerakkan titik-titik yang akan membangkitkan energi listrik. Dapat menggerakkan apa? Kincir angin nih. Kincir angin itu kan ada pengaruh dari energi kinetik angin. Karena energi kinetik angin itu adalah bergeraknya angin itu kan disebut energi kinetik yang dapat menggerakkan kincir angin. Dapat menggerakkan apa? Generator yang akan membangkitkan energi listrik. Tulis. Coba jawab 3, 4, 5-nya. Sudah Bu Fitri bantu ya. Silakan anak-anak kerjakan halaman 35 dan 36. Untuk teka-teki silangnya yang susah, tadi yang nomor 1. Kalau nggak bisa, seketemunya anak-anak aja. Ketemu 5 ya bersyukur, ketemu 7 ya sudah. Kemarin Bu Fitri ketemu cuma 7. Kalau misalnya bisa 8 ya silakan. Ya, itu saja. Kirim hasilnya berupa foto dan foto sedang mengerjakan berseragam merah putih ke WhatsApp Bu Fitri. Terima kasih, mohon maaf sudah menunggu. Wassalamualaikum. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Setelah ini anak-anak bisa istirahat, cuci tangan, makan, ya, tetap jaga kesehatan dan rajin cuci tangan. Menggunakan air yang mengalir dengan sabun. Itu saja pesan Bu Fitri. Tetap semangat dan tetap tersenyum. Terima kasih. Wassalamualaikum. Selamat pagi.